Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Indah Absari, NIM 180 210 301 036 dari kelas metode bisnis akan memaparkan presentasi dengan judul proposal, yaitu analisis faktor yang mempengaruhi konsumen e-commerce Shopee dalam menggunakan layanan ShopeePay. Belakang dari proposal ini yaitu di mana keadaan saat ini yang disebut pandemi dikarenakan virus COVID-19 memaksa masyarakat untuk tidak berkegiatan di luar rumah, bahkan sekolah pun diliburkan dan dilakukan pembelajaran secara online atau pembelajaran jarak jauh. Salah satu tempat yang ramai akan pengunjung yaitu tempat perbelanjaan, contohnya yaitu pasar, supermarket ataupun mall, di mana di tempat tersebut penjual dan pembeli saling membutuhkan satu sama lain. Namun dikarenakan adanya pandemi seperti saat ini, kegiatan jual beli seperti dihentikan oleh pemerintah. Alhasil banyak pedagang yang beralih menjual secara online, entah itu di Facebook, di Instagram ataupun di platform e-commerce. Salah satu e-commerce terbesar yaitu Shopee. Pasti sudah banyak dong yang kenal sama Shopee. Di Shopee, pembeli bisa mencari barang yang dibutuhkan dengan variasi harga yang berbeda. Berbelanja di Shopee bisa dibilang mudah, tinggal masukkan barang ke keranjang, lalu di check out, pastikan alamat kalian dan nomor handphone kalian sudah benar, lalu bayar dan selesai. Kita tinggal nunggu barang tersebut dikirim ke alamat kita. Shopee juga menyediakan beberapa metode pembayaran, yaitu menggunakan kredit, kartu kredit, debit online, cicilan kartu kredit, lewat Indomaret atau Alfamart, transfer bank yaitu Bank BCA, Mandiri, BRI, dan BRI, Kredivo, dan juga ShopeePay. ShopeePay adalah dompet elektronik yang dikeluarkan khusus oleh perusahaan Shopee sendiri untuk memudahkan pengguna Shopee dalam melakukan pembayaran. ShopeePay digunakan untuk menyimpan seluruh dana baik dari penjualan ataupun pembelian. Rumusan masalah dari proposal ini yaitu yang pertama, apakah terdapat pengaruh keamanan terhadap kegunaan dan kemudahan pada layanan ShopeePay. Yang kedua yaitu, apakah terdapat pengaruh kepercayaan terhadap kegunaan dan kemudahan pada layanan ShopeePay. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh kegunaan terhadap penggunaan layanan ShopeePay. Dan yang keempat, apakah terdapat pengaruh kemudahan terhadap penggunaan pada layanan ShopeePay. Tujuan dari proposal ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh keamanan terhadap kegunaan dan kemudahan pada layanan ShopeePay. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap kegunaan dan kemudahan pada layanan ShopeePay. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kegunaan terhadap penggunaan layanan ShopeePay. Yang keempat, yaitu untuk mengetahui pengaruh kemudahan terhadap penggunaan pada layanan ShopeePay. Manfaat dari proposal ini yaitu pertama, bagi startup atau perusahaan e-commerce. Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan untuk mengembangkan aplikasi berbasis dompet elektronik. Yang kedua yaitu bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan sumber literatur bagi peneliti selanjutnya. Yang ketiga yaitu bagi penulis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang dompet elektronik dan dapat melatih dalam menerapkan teori yang telah diperoleh dalam pembelajaran selama perkuliahan. Landasan teori yang pertama yaitu e-commerce. E-commerce menurut Raum dan Swaminathan pada tahun 2004 adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. E-commerce membawa peluang bisnis besar seperti penjualan produk dan penyediaan layanan online dan pertumbuhan pendapatan untuk perusahaan seperti e-retailer, terutama karena sifatnya yang mudah dan interaktif, biaya yang lebih rendah, dan tingkat tinggi kostumisasi dan personalisasi untuk pelanggan.
E-commerce adalah salah satu strategi penting dalam bisnis saat ini dikarenakan e-commerce dapat meningkatkan tingkat efisiensi dalam suatu perusahaan. Jenis e-commerce berdasarkan jenis hubungannya menurut Keller et al. Pada tahun 2014 terdapat 4 jenis. Yang pertama yaitu business to business atau B2B. Jenis transaksi antar perusahaan ke perusahaan lainnya, misalnya seperti distributor mendapatkan barangnya dari produsen. Harga yang terjadi disesuaikan dengan jumlah pesanan dan sering terjadi negosiasi di antara keduanya. Jenis yang kedua yaitu business to customer atau B2C. Transaksi yang terjadi biasanya langsung kepada konsumen akhir, di mana penjual bisa sebagai distributor, sebagai produsen maupun sebagai pengecer. Pada transaksi ini, keranjang belanja dalam halaman website digunakan untuk menampung permintaan konsumen atas katalog yang tersedia di website tersebut. Jenis yang ketiga yaitu customer to business atau C2B. Transaksi ini merupakan kebalikan dari jenis B2C. Konsumen akhir bertindak sebagai penjual, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pembeli. Aktivitas ini dilakukan menggunakan jaringan internet, contoh Google Play. Google mengizinkan penggunanya untuk melakukan aktivitas uploading ke servernya agar aplikasi yang dibuat oleh pelanggannya dapat dijual ke pengguna Google Play lainnya. Kerjasama ini terjadi antara pengembang yang berperan sebagai konsumen dan Google Play sebagai unit bisnis yang menampung produk-produk dari pengembangan. Dan jenis yang keempat yaitu customer to customer atau C2C. Jenis transaksi yang terjadi yaitu antara konsumen dengan konsumen. Contohnya pada suatu marketplace tersebut disebut konsumen menjual produk atau jasa yang mereka miliki kepada konsumen lainnya. Jenis ini bisa dicontohkan sebagai Shopee, Tokopedia, atau e-commerce lainnya. Landasan teori yang kedua yaitu ShopeePay. Menurut Shopee pada tahun 2018, ShopeePay yaitu merupakan fitur uang elektronik yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran online di platform Shopee sendiri. ShopeePay juga digunakan untuk menampung pengembalian dana. Hal ini juga mendukung program Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNTT yang berfungsi untuk mengedukasi dan mensosialisasi penggunaan instrumen non-tunai uang elektronik yang digalangkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2014. Dibandingkan transaksi tunai, transaksi non-tunai memang memiliki beberapa kelebihan, antara lain lebih efisien, lebih praktis karena tidak mengharuskan uang tunai dalam jumlah yang banyak. Menurut Kalakota dan Winston pada tahun 1997, persepsi keamanan didefinisikan sebagai ancaman yang menciptakan keadaan, kondisi, atau peristiwa dengan potensi menyebabkan kesulitan ekonomi terhadap data atau sumber daya jaringan dalam bentuk penghancuran, pengungkapan, modifikasi data, penolakan layanan, dan atau penipuan, pemborosan, dan penyalahgunaan. Sedangkan kepercayaan yaitu orang yang membuat keputusan pembelian yang penting berdasarkan sebagian pada tingkat kepercayaan mereka pada produk, tenaga penjual, dan atau perusahaan. Itu menurut Hosmer pada tahun 1995. Sedangkan menurut Lee dan Turban pada tahun 2001, keputusan berbelanja internet melibatkan kepercayaan, tidak hanya antara pedagang internet ataupun konsumen, tetapi juga antara konsumen dan sistem komputer melalui transaksi mana dieksekusi. Meskipun banyak penelitian telah mengidentifikasi peran penting kepercayaan konsumen di belanja internet, dua isu penting telah menghambat penyelidikan empiris dari dampak kepercayaan konsumen terhadap aktivitas pembelian online. Selanjutnya yaitu kegunaan. Menurut Davis pada tahun 1989, persepsi kegunaan adalah suatu tingkatan di mana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu subjek tertentu akan dapat meningkatkan persepsi kerja orang tersebut. Jika dikaitkan dengan penggunaan ShopeePay, persepsi kegunaan bisa diartikan sebagai keyakinan seseorang bahwa menggunakan fitur ShopeePay dalam aplikasi Shopee dapat memberikan manfaat dan kemudahan. Ketika ShopeePay sudah dirasakan manfaatnya, maka para pengguna akan merasa lebih sering dan nyaman dalam menggunakan fitur ShopeePay secara berkelanjutan. Sedangkan kemudahan, yaitu menurut Davis pada tahun 1989,
mendefinisikan persepsi kemudahan atau perceived easy of use sebagai suatu tindakan di mana seseorang percaya bahwa teknologi dapat dengan mudah dipahami. Lebih lanjut oleh Desmayanti pada tahun 2012 mengatakan bahwa suatu sistem dapat dikatakan berkualitas jika sistem tersebut dirancang untuk memenuhi kepuasan pengguna melalui kemudahan dalam menggunakan sistem tersebut. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kajian hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu penelitian mengenai kualitas pelayanan elektronik. Hasil penelitian tersebut diuraikan secara singkat dan selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan rujukan dalam melengkapi penelitian ini. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ular Hamatika dan Muhammad Andrizal pada tahun 2019 yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi minat penggunaan electronic money, integrasi model TAM, TPP dengan perceived risk. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah persepsi manfaat, persepsi kemudahan, persepsi kontrol perilaku, persepsi resiko, norma subjektif, minat, dan sikap. Untuk variabel dependen pada penelitian ini adalah minat penggunaan layanan e-money. Hasil dari sampel sebanyak 260 responden, penelitian ini menunjukkan bahwa sikap, persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku mempengaruhi minat responden untuk menggunakan e-money. Sementara persepsi resiko kinerja, resiko sosial, resiko waktu, resiko keuangan, dan resiko keamanan tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap minat penggunaan e-money. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa responden berminat menggunakan e-money dengan mengabaikan aspek resiko yang mungkin muncul. Penelitian yang kedua yaitu yang dilakukan oleh Lonalia Lim pada tahun 2019 yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam menggunakan layanan OVO di Surabaya. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini yaitu mudah dipahami oleh pengguna baru, praktis, cashback, isi ulang saldo yang mudah, beragam penyelesaian transaksi, dan desain yang unik, menarik, atraktif. Untuk variabel dependen yang pada penelitian ini yaitu minat penggunaan layanan OVO. Hasil dari sampel sebanyak 100 responden, penelitian menunjukkan dari 36 faktor yang mempengaruhi konsumen menggunakan OVO, diperoleh 7 faktor baru. Penamaan untuk 7 faktor baru yang terbentuk adalah usefulness atau kualitas layanan, persepsi kemudahan, tingkat keterlibatan, keamanan, daya tarik cashback, dan keuntungan finansial. Penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sugimukti pada tahun 2019 yang berjudul Analisis Faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa terhadap penggunaan uang elektronik. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini yaitu pemanfaatan dan tingkat pemahaman uang elektronik. Untuk variabel dependen pada penelitian ini yaitu minat menggunakan uang elektronik. Hasil dari sampel sebanyak 66 responden, penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman uang elektronik berpengaruh positif terhadap minat penggunaan uang elektronik, dan pemanfaatan berpengaruh positif juga terhadap minat penggunaan uang elektronik. Secara bersamaan, tingkat pemahaman uang elektronik dan kemanfaatan berpengaruh terhadap minat penggunaan uang elektronik. Dan penelitian yang keempat yaitu yang dilakukan oleh Andrea Saptayo Bananda dan Imade Bayu Dirgantara pada tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan, dan Persepsi Resiko terhadap minat untuk menggunakan instrumen uang elektronik. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini yaitu persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan, persepsi kepercayaan, dan persepsi resiko. Untuk variabel dependen pada penelitian ini yaitu minat menggunakan instrumen uang elektronik. Hasil dari sampel sebanyak 120 responden, penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat untuk menggunakan instrumen uang elektronik.
Sedangkan variabel persepsi resiko berpengaruh negatif, namun tidak signifikan terhadap minat untuk menggunakan instrumen uang elektronik. Untuk kerangka berpikir bisa digambarkan seperti ini, di mana kenyamanan, keamanan, dan kepercayaan akan menimbulkan sebuah kegunaan dan kemudahan, lalu akan membuat konsumen mempunyai minat untuk menggunakan layanan ShopeePay. Seperti itu. Selanjutnya yaitu bab 3 tentang metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis dan metode penelitian. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Brodkar dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexi J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan metode dari penelitian ini yaitu penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencanderaan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Sumber data. Sebagaimana yang telah dikutip oleh Lexi J. Moleong dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif, mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu, pada bagian ini jelas datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, dan foto dan statistik. Dalam penelitian ini, sumber data primer berupa kata-kata diperoleh dari wawancara dengan para informan yang telah ditentukan dalam bentuk angket atau kuesioner. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa data yang dapat diambil dari penilaian pengguna Shopee yang bisa dilihat dari Play Store. Sedangkan populasi dan waktu penelitian yaitu populasi memiliki pengertian sebagai sekumpulan objek yang mana akan digunakan sebagai bahan penelitian dengan ciri yang memiliki karakteristik yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah para mahasiswa atau para mahasiswi Universitas Jember yang menjadi pengguna Shopee dan menggunakan fitur ShopeePay sebagai metode pembayarannya. Untuk waktu penelitiannya yaitu tidak ditentukan, melihat keadaan pandemi seperti saat ini. Peneliti lebih memilih untuk tidak menciptakan kerumunan, maka pengambilan data dijadikan kuesioner online dan bisa diisi kapan saja dan di mana saja. Hanya perlu koneksi internet untuk menjalankannya. Dan untuk teknik analisis datanya, kita mengambil metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas. Analisis data versi Miles dan Huberman dibagi menjadi 3 alur kegiatan. Yang pertama yaitu reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi. Yang kedua yaitu penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami. Yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi, merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran. Kesimpulan
kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohannya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kacamata key information, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti atau pandangan etik. Baiklah, itulah penyajian proposal kualitatif dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.